Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini kita akan mempelajari konsep dan implementasi elektronika analog. Di mana video ini merupakan materi pendahuluan mata kuliah elektronika analog di pertemuan pertama. Langsung saja mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. Apa itu elektronika analog? Elektronika analog merupakan cabang ilmu elektronika yang mempelajari rangkaian-rangkaian elektronis pengolah sinyal analog. Sinyal analog merupakan representasi fisik dari informasi yang berubah secara kontinu terhadap laju waktu, seperti suhu, suara, cahaya, dan tegangan listrik. Sinyal analog juga bisa kita sebut sebagai data dalam bentuk gelombang kontinu yang membawa informasi seperti amplitudo, frekuensi, dan fasa. Seperti apakah bentuk dari sinyal analog tersebut? Seperti inilah ilustrasi sinyal analog. Terdapat 3 informasi di dalam suatu gelombang. Amplitudo yang merupakan tinggi rendahnya gelombang, frekuensi yang merupakan kekerapan perubahan gelombang, dan fasa yang merupakan besarnya pergeseran sudut gelombang terhadap waktu. Ketiga informasi inilah yang menentukan karakter gelombang yang membentuk suatu sinyal analog. Perbedaan mendasar antara elektronika analog dan elektronika digital terletak pada bentuk sinyal yang diolah. Elektronika analog mengolah sinyal yang berubah secara kontinu, sedangkan elektronika digital mengolah sinyal yang berbentuk diskrit. Elektronika analog lebih rentan terhadap gangguan derau daripada elektronika digital. Elektronika analog menawarkan kesederhanaan dalam desain awal, sedangkan elektronika digital lebih menawarkan kemudahan dalam integrasi dengan teknologi modern. Komponen-komponen utama pada rangkaian elektronika analog meliputi resistor, kapasitor, induktor, transistor, dan dioda. Resistor digunakan untuk menghambat atau membatasi besarnya arus listrik yang mengalir. Kapasitor digunakan untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Induktor digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet. Transistor bisa digunakan sebagai penguat, saklar, dan penyiarah terkontrol. Sedangkan dioda digunakan sebagai penyiarah arus listrik tak terkontrol atau penyiarah pasif. Kombinasi dari komponen-komponen ini membentuk suatu rangkaian yang kita sebut sebagai rangkaian elektronika analog. Rangkaian elektronika analog patuh pada hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Dalam hal ini, hukum Ohm digunakan untuk mengetahui besaran-besaran listrik yang terdiri dari 3 variabel, yaitu tegangan, arus, dan hambatan. Karena di dalam rangkaian elektronika analog pada dasarnya menggunakan komponen-komponen yang secara praktis mempunyai nilai hambatan. Nilai hambatan akan mempengaruhi besarnya arus listrik pada nilai tegangan tertentu. Sedangkan hukum Kirchhoff tentang arus, KCL, digunakan untuk mengetahui besarnya arus yang masuk ataupun yang keluar pada suatu simpul atau percabangan rangkaian. Hukum Kirchhoff tentang tegangan, KVL, digunakan untuk mengetahui besarnya tegangan dalam suatu rangkaian tertutup. Dengan demikian, di dalam analisis ataupun sintesis rangkaian elektronika analog, kita akan sering menjumpai persamaan-persamaan yang berkaitan dengan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Selanjutnya, akan saya paparkan beberapa contoh rangkaian elektronika analog yang sering kita jumpai dan kita gunakan sehari-hari. Pertama, rangkaian penguat analog. Rangkaian penguat analog memperkuat sinyal lemah yang dihasilkan oleh sensor-sensor analog, menjadi sinyal analog yang lebih kuat. Sebagai contoh, sinyal analog lemah yang dihasilkan oleh mikrofon, perlu diperkuat agar menghasilkan sinyal yang lebih kuat yang kemudian dikeluarkan pada pengeras suara. Berikut adalah contoh sederhana rangkaian penguat sinyal analog. Terdiri dari transistor sebagai komponen utama, transistor memperkuat sinyal lemah pada kaki basis untuk menghasilkan sinyal kuat yang keluar dari kaki kolektor emitor. Resistor pada kaki kolektor berfungsi sebagai pembatas arus dari tegangan sumber 20 volt ke transistor, sedangkan resistor pada kaki emitor berfungsi sebagai pembatas arus dari transistor ke ground. Selanjutnya, 2 resistor yang membentuk rangkaian pembagi tegangan, bertujuan untuk memberikan tegangan bias pada kaki basis, karena transistor akan aktif ketika tegangan basis di atas 0,7 volt, sehingga rangkaian pembagi tegangan tersebut digunakan untuk memberikan tegangan offset dan memastikan transistor tetap aktif meskipun tegangan sinyal input di bawah 0,7 volt. Kapasitor input berfungsi untuk memblokir arus DC dan meneruskan arus AC ke kaki basis transistor. Sinyal input adalah sinyal analog lemah yang akan diperkuat. Seperti halnya kapasitor input, kapasitor output berfungsi untuk meneruskan arus AC ke resistor beban. Sumber tegangan 20 volt, bertugas mensuplai tegangan yang dikendalikan oleh transistor menuju resistor beban melalui resistor kolektor.
Pada grafik tersebut, dapat kita amati bahwa sinyal yang diterima oleh kaki basis mempunyai tegangan offset yang sedikit lebih tinggi dari sumber sinyal input. Hal ini terjadi karena rangkaian pembagi tegangan menyediakan tegangan offset, agar tidak ada sinyal output yang terpotong selama proses penguatan ketika kaki basis menerima sinyal input di bawah tegangan biasnya. Dapat kita amati juga, sinyal output yang dikeluarkan oleh transistor mempunyai amplitudo yang jauh lebih tinggi dari amplitudo sinyal inputnya. Seperti inilah proses penguatan sinyal analog yang terjadi di dalam rangkaian penguat. Contoh rangkaian elektronika analog yang kedua adalah rangkaian filter. Secara umum, rangkaian filter dibagi menjadi 3, yaitu low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Pada contoh berikut ini, adalah low pass filter, LPF, yaitu suatu rangkaian yang mempunyai kemampuan untuk meloloskan sinyal analog berfrekuensi rendah dan memblokir sinyal analog berfrekuensi tinggi. Komponen yang digunakan adalah komponen pasif yaitu resistor dan kapasitor. Resistor dihubungkan secara seri untuk meneruskan sinyal input menuju output, sedangkan kapasitor dihubungkan secara paralel terhadap tegangan output. Sinyal input menggunakan gabungan dua sumber sinyal analog dengan frekuensi yang berbeda, yang menghasilkan campuran sinyal analog berfrekuensi rendah dan berfrekuensi tinggi. Ketika rangkaian filter menerima sinyal input berfrekuensi rendah, kapasitor mempunyai reaktansi kapasitif yang sangat tinggi, dan berperilaku seperti halnya resistor dengan nilai resistansi yang sangat tinggi. Akibatnya, sinyal input akan diteruskan ke output tanpa terbagi ke percabangan kapasitor. Namun ketika rangkaian filter menerima sinyal input berfrekuensi tinggi, kapasitor mempunyai reaktansi kapasitif yang sangat rendah, dan berperilaku seperti halnya konduktor dengan nilai resistansi yang sangat rendah, sehingga dengan mudah menyalurkan sinyal tersebut menuju ke ground. Akibatnya, sinyal input tidak sampai ke output. Dapat kita amati melalui grafik input-output berikut ini, ketika dua sinyal input dengan campuran dua frekuensi yang berbeda dimasukkan secara bersamaan ke dalam rangkaian filter, maka kapasitor akan memblokir sinyal input berfrekuensi tinggi dan hanya meloloskan sinyal input berfrekuensi rendah menuju outputnya. Dengan demikian rangkaian ini dapat menyaring sinyal input yang tidak diperlukan. Rangkaian LPF sering digunakan untuk membersihkan noise pada sinyal-sinyal analog sebelum diumpankan ke rangkaian penguat. Seperti inilah ilustrasi cara kerja rangkaian filter dalam memisahkan sinyal analog berdasarkan frekuensinya. Rangkaian elektronika analog yang ketiga adalah rangkaian osilator LC. Rangkaian ini terdiri dari sumber tegangan DC yang berperan sebagai catu daya, satu buah induktor sebagai komponen penyimpan energi dalam bentuk medan magnet, dan satu buah kapasitor sebagai komponen penyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Selektor switch berfungsi untuk mengisi energi kapasitor dengan cara menghubungkannya pada catu daya dan mengosongkan energi kapasitor dengan cara menghubungkannya pada induktor. Sekarang mari kita jalankan simulasi rangkaiannya. Pertama-tama, kita hubungkan kapasitor ke catu daya untuk mengisi energi pada kapasitor. Tegangan kapasitor akan naik secara cepat dari 0 volt hingga mencapai positif 5 volt. Setelah kapasitor terisi, kita hubungkan kapasitor ke induktor untuk menyalurkan energi dari kapasitor ke induktor. Induktor mulai menyerap energi dari kapasitor dan menyimpannya dalam bentuk medan magnet, hingga energi pada kapasitor habis, yang ditandain oleh turunnya tegangan pada kapasitor menuju 0 volt. Saat tegangan kapasitor mencapai 0 volt, maka tidak ada lagi energi yang diserap oleh induktor. Pada saat inilah medan magnet pada induktor seketika runtuh. Runtuhnya medan magnet pada induktor menginduksi induktor itu sendiri. Akibatnya, induktor mengembalikan energi ke kapasitor dengan polaritas terbalik, yang ditandai dengan tegangan kapasitor bernilai negatif 5 volt. Setelah kapasitor terisi kembali namun dengan polaritas terbalik, induktor akan kembali menyerap energi kapasitor hingga habis dan tegangan kapasitor mencapai 0 volt untuk yang kedua kalinya. Setelah energi pada kapasitor habis, induktor mengembalikan energi menuju kapasitor hingga tegangan kapasitor kembali seperti tegangan mula-mula yaitu positif 5 volt. Secara ideal, proses ini akan berulang terus-menerus dan menghasilkan osilasi tanpa akhir. Namun dalam prakteknya energi tersebut tidak sepenuhnya berada di dalam lingkaran kapasitor dan induktor, melainkan terbuang menjadi energi panas, sehingga osilasi pada akhirnya akan berakhir dan kapasitor perlu diisi kembali menggunakan catu daya agar dapat menghasilkan osilasi kembali.